Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ghafiriz dzambi wa qabilu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Samidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pak Tubagus, Pak Tawang, Dr. Talib, para teman-teman saya banyak kenal di sini, dokter-dokter spesialis karena saya terbiasa curhat dengan mereka semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin menguatkan apa yang sudah disampaikan dua pembicara besar ini. Sudah sinyal kuat kalau Allah meridai langkah-langkah kita semua. Tasyakuran, bersyukur. Bersyukur ini mengakui bahwa semua nikmat ini, karunia ini datangnya dari Gusti Allah. Monggo mainkan hati kita semua. Kita juga bisa begini karena Allah. Kalau Allah berkehendak, mungkin Allah tidak meridai. Kalau Allah berkehendak, mohon maaf, mungkin lebih banyak orang rumah sakit yang lebih bagus daripada rumah sakit kita. Dan ikat terus nikmat ini, bahwa al-i'tiraf bi anna kullan ni'am min indillah. Itu bahasa para ulama-ulama kita. Syukur itu mengakui dalam hati bahwa semua nikmat ini datangnya dari Gusti Allah. Jangan bertawakal dengan kecerdasan manajemen kita yang kuat, karena yang membuat kita cerdas memanage itu juga Allah. Jadi semakin banyak kita bermanuver, semakin banyak kita memperkuat ilmu-ilmu manajemen dan lain sebagainya, semakin banyak perhatian kita. Ini semua Ibu, kalau jenengan memainkan terus-menerus hati seperti ini, dan Allah tahu isi hati kita. Mohon maaf, termasuk juga saya berbicara di sini, Allah tahu bagaimana apa tujuan saya datang ke sini. Kaitkan, saya juga bersyukur pagi ini dipertemukan dengan orang-orang yang real, langsung menyentuh orang yang tidak stabil. Tidak stabil pikirannya, tidak stabil mentalnya, karena tidak stabil fisiknya. Sampai saya sering mengatakan ketika saya memberikan pencerahan di teman-teman kedokteran, baik di UNER, di mana-mana, saya ini Bapak Ibu, Ustadz ya, Ustadz banyak ngomong. Paling pada pasien bisa menasihati. Puncaknya sabar, paling manggut-manggut tapi tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau jenengan langsung turun, mohon maaf, setiap pasien itu melihat dokter, antara tawakal kepada Allah dan bertawakal kepada pelaku kesehatan ini, jaga ini. Jenengan telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia pilihan yang tidak semua orang bisa terlibat di sini. Tidak semua orang bisa jadi dokter, tidak semua orang bisa memikirkan saudaranya yang lain yang sedang bermasalah. Dan di saat yang bersamaan, tadi bahasa Pak Bagus luar biasa, in ahsantum li anfusikum wa in asa, serius tangani pasien, tenang pasien dengan keberadaan kita, dan merasa ini yang menyembuhkan juga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini. Saya hanya bisa membayangkan Bapak, orang yang sakit jenengan kawal dan atas izin Allah bisa jadi sembuh. Tadinya tidak bisa ke masjid lagi. Yang umat Nasrani tadinya tidak bisa ke gereja lagi. Luar biasa ini. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, dengan sembuh yang sampean kawal bisa baca Quran lagi. Apa yang dia baca, langkah-langkah dia ke masjid, semua pahalanya mengalir kepada kita yang telah membantu untuk menyembuhkan mereka semua. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Dan malam hari ini kita datang untuk mensyukuri semua itu.
Tidak hanya usia yang ke-31, tidak hanya usia yang keempat, tapi yang paling penting, apa kata para ulama, syukur yang kedua adalah asyukru bil lisan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ucapkan. Tadi Pak Dr. Tawang, Pak Bagus luar biasa telah memberikan presentasi. Ini bentuk syukur kita dengan lisan. Inilah yang kita inginkan. Tapi yang paling penting, Allahumma sholli ala Muhammad, adalah asyukru bil amal. Syukur itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja real. Saya tidak bisa bayangkan kalau jajaran direktur rumah sakitnya bisa nata hati, Pak Tawangnya juga bisa nata hati, Pak Bagusnya juga nata hati, semua dokternya juga, orientasinya juga. Di depan saya ada orang yang harus saya selamatkan. Pak, Ibu, dokter, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Jenengan menyelamatkan satu nyawa Pak. Itu bahasa Allah. Ini Allah yang mengatakan, bukan Nabi lagi, Allah yang mengatakan, faka'annama ahyan nasa jami'an. Seluruh manusia di dunia ini kita hidupkan. Sama dengan menghidupkan manusia di seluruh dunia ini. Bagaimana kalau 2 pasien, 3 pasien? Dan orientasi kita jelas. Inilah menata hati kita, dan syukur kita berada di sini sedang beribadah kepada Allah, menjalankan misi kemanusiaan. Izinkan saya, karena ini tausiah tidak boleh banyak-banyak katanya Pak. Lagi kalau banyak tidak nyambung juga. Ya. Paling banyak orang mesti mendengarkan kajian itu Bapak. Saya sekarang bicara memang. Kajian-kajian saya di mana Bapak tidak lebih dari 1 jam dengan pertanyaannya. Ini satu hadis, ini apresiasi buat jenengan semua. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang 2 masalah. Ahabbun nas ilallah wa ahabbul a'mal ilallah. Ya Rasulullah, di antara sekian banyak manusia ini, mana yang paling dicintai oleh Allah? Coba lihat bahasanya Pak. Man ahabbun nas ilallah. Siapa di antara sekian banyak manusia ini yang paling dicintai oleh Allah? Ini bicara person. Bicara person. Persis sebagaimana disampaikan Pak Tu Bagus tadi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Rumah sakit, lembaga kesehatan begini, langsung nyambung Pak. Terasa manfaatnya. Tinggal jenengan menata apa? Menata hati. Saya berbuat begini, apa yang saya cari? Oke lah, dapat Pak kaplingan. Lagian kalau tidak ada kaplingan, tidak jalan juga rumah sakit ini. Tidak jalan juga Pak, silakan. Tapi tolong sebelum qabla kulli syai' tata hati kita ini. Pak, saya merasa orang yang terbiasa menata hati, apalagi sampai, mohon maaf ya, tidak apa-apa saya cepat ceplos Pak Tawang ya. Dr. Talib, jangan tersinggung dengan omongan saya Dr. Talib. Ini saudara saya ngisi pengajian di rumah beliau Bapak 29 tahun di keluarga beliau sampai sekarang. Besok saya ngomong-ngomong dengan teman dokter saya, di dokter spesialis di Karamanjangan, di bedah saraf, di bedah tulang, terutama di penyakit dalam. Saya hampir setiap bulan mengisi mereka semua. Saya selalu mengingatkan, hati-hati, tata hati. Mohon maaf saya berbicara begini. Rezeki kita, tidak apa-apa ya. Jangan tersinggung ya. Rezeki kita ini di atas penderitanya orang Pak. Di atas deritanya orang. Dan sampean ingin menyelesaikan deritanya orang ini. Tunjukkan yang terbaik. Konsekuensinya Allah akan membersamai kita Pak. Kalau rezeki, mohon maaf, rezeki ini di Lauhil Mahfuz sudah ada takarannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Ini bagi saya akidah. Bagi saya akidah Bapak ini. Rezeki ini Bapak mungkin kita dapat Pak dengan cara tidak menjaga trust ini, targetnya hanya urusan itu saja. Dapat, bukan tidak dapat, tapi belum tentu jadi barokahnya dalam kehidupan kita. Mukul anak kita, mukul istri kita, mukul keluarga besar kita, mukul kendaraan kita, macam-macam ujian. Tata hati ini, tata keikhlasan ini. Di hadapan saya ada orang yang sedang labil, tidak stabil mentalnya, tidak stabil pikirannya. Kenapa? Karena fisiknya bermasalah.
Saya ngawal fisiknya ini sampai sembuh. Di depan saya ingin menyelamatkan nyawa hambanya Allah. Apapun bentuk manusia itu. Seiman dengan kita atau tidak seiman dengan kita, ini saudara saya, manusia yang harus saya jaga dengan betul. Ini peluang pahalanya luar biasa, ma'asyar muslimin. Kata Nabi, tunjukkan Pak keberadaan jenengan bermanfaat betul, dan rumah sakit real, manusianya pasti bermanfaat buat pasien-pasien yang ada. Nah yang kedua ditanya lagi sama Nabi, nanya lagi sama Rasulullah, wa ayyul a'mal ahabbu ilallah. Di antara sekian banyak amal-amal ini, mana yang paling banyak, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon maaf Bapak, Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, para profesor, di sini Nabi tidak berbicara salat 5 waktu, tidak berbicara haji, tidak berbicara umroh, tidak berbicara tahajud tiap malam, tidak berbicara bagaimana baca Quran. Naam, itu ada nilainya semua. Tapi murni di sini Nabi mengatakan sururun tudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling bermanfaat, amal Pak, amal. Kalau tadi persunya, sekarang amalnya rasa bahagia yang bisa kau tanamkan, masukkan ke hati saudaramu, sesama manusia itu. Jenengan kalau masuk, Allahu Akbar, terus tidak membeda-bedakan pasien yang ada Pak ya. Mau BPJS, mau yang asuransi, kan beda memang pelayanannya, memang beda. Tapi tetap walaupun beda pelayanan, senyum itu harus muncul. Mainkan hati kita jamaah kan, sampai mereka dengan kita masuk senang itu Pak. Sampai menyenangkan orang, sampai pasti disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqdi hajatahu, engkau menyelesaikan hajat-hajat mereka. Masya Allah. Wa tut'im jau'ahum, engkau bisa memberikan makan laparnya mereka, mengenyangkan perut mereka. Itu bahasa Nabi Pak. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong hambanya kalau hambanya itu suka peduli untuk menolong saudaranya yang lain. Mudah-mudahan rumah sakit ini Pak welcome pada semua pasien yang ada. Apalagi tadi akan ada keterbukaan ya, keterbukaan semuanya monggo Pak. Jangan ketika ada pasien bawa map, aduh ruwet ini, kemudian pelayanan kita biasa-biasa saja. Tapi kalau yang datang HP-nya mungkin iPhone 17 atau 18 belum muncul sudah punya duluan Pak, pelayanan kita welcome-nya luar biasa. Ini adalah kita menipu diri kita sendiri jamaah sekalian. Ayo mainkan hati kita, dan saya berdoa pada pasien ini, mudah-mudahan rumah sakit ini, Citra Nirmala, Husada juga, dan semua jajarannya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semua pasien-pasien tertangani bisa sembuh kembali asal dan bisa melaksanakan semua aktivitasnya atas usaha jaringan yang sangat ikhlas seperti ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru wassana'u kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, falakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka syukra ni'matik wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta allamul ghuyub.
Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini yang sangat mulia ini kami berkumpul untuk mensyukuri berbagai macam nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, berkahi langkah-langkah kami, berkahi rumah sakit kami, berkahi PT Citra Nirmala Husada ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikan ketulusan, keikhlasan dalam amal-amal kami. Kami memahami apapun yang kami kerjakan, selama hati kami ini kemudian tidak niat ikhlas kepadamu, Engkau tidak akan menerima seluruh amal-amal kami. Ya Allah, luruskan hati kami, kuatkan tekad kami, beri ilmu kami ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu kemudian merasakan dampaknya kepada umat dan bangsa ini ya Rabbal Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, sehatkan pasien-pasien kami, bukakan kembali fisik mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri, suami dan anak-anak kami. Ya Hayyu ya Qayyum, rumah sakit kami ini. Ya Hayyu ya Qayyum, berikan keberkahan yang seluas-luasnya. Rahmat-Mu kami harapkan untuk kemudian keberlangsungan rumah sakit yang kami cintai ini. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Abaina wa ummahatina wa barik mustaswas min gesi wa cipta nirmala husadi ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.